Halo, hai, selamat malam minggu. Ketemu lagi di podcasting Sprintil sama saya Ira Kania di podcasting Sprintil malam minggu sama Bubu. Ya, ketemu lagi di malam minggu ini, di malam minggu terakhir di bulan Oktober ya. Sudah tanggal 31 Oktober hari ini. Wow, gak berasa ya, udah akhir tahun lagi. Oh my god, tinggal berapa bulan lagi udah tahun baru nih. Ya ampun, semoga semuanya selalu sehat ya. Semoga semuanya bisa sehat dan bisa tetap survive di masa pandemi ini ya. Oke. Berhubung sekarang adalah tanggal 31 Oktober, artinya itu adalah kalau di negara-negara di luar Indonesia sana biasanya dirayakan ya, merayakan Halloween ya. Tapi kalau di sini kita tidak merayakan. Jadi saya bukan mau cerita tentang Halloween ya, tapi berhubung saya lihat di sosial media minggu-minggu ini sudah mulai banyak bertebaran foto-foto horor dan beredar juga cerita-cerita horor di sosial media sudah berseliweran yang horor-horor. Kalau di podcast itu sudah pasti selalu ada ya, setiap saat, setiap waktu, karena genre yang paling difavoritkan itu salah satunya selain komedi juga podcast yang temanya horor ya kan. Kamu suka juga podcast horor? Kalau saya sih kadang-kadang aja sih dengar podcast horornya, lebih senang yang lucu-lucu aja deh gitu, dan lebih senang bikin podcast aja sendiri. Oke. Karena tanggal 31 Desember ini adalah kebanyakan orang-orang bercerita tentang horor, jadi saya juga mau bahas film horor aja ya. Hari ini saya mau bahas film horor jadul ya. Saya mau bahas film-film horor jadul yang cukup membekas di hati saya ya. Jadi pada saat saya remaja dulu itu saya senang juga, sama seperti remaja-remaja sekarang, senangnya nonton film horor rame-rame sama temen atau kadang-kadang nontonnya sama pacar ya kan. Kalau horor nonton sama pacar kan gimana gitu ya, kalau takut-takut so imut gitu padahal sih. Oke, anyway, filmnya itu adalah satu yang saya senang banget itu adalah Nightmare on Elm Street ya. Itu filmnya tahun 84. Jadi saat film itu hadir saya sudah lumayan masih SD sih itu sebenarnya ya. Dulu saya nontonnya ketahuan umurnya ya, masih SD tahun 84. Di antara podcast lain mungkin tuh kan salah ngomongnya, podcast lain mungkin ada yang belum lahir ya tahun 84. Oh my god ya. Terus pokoknya itu film Nightmare on Elm Street itu ya, saya nontonnya 1-5. Tokoh utamanya itu ada si Freddy Krueger itu. Jadi si hantunya itu adalah si Freddy Krueger ya. Jadi ini ceritanya tentang si anak laki-laki ini, si Freddy ini dibunuh oleh sekampungnya dia deh, pokoknya satu klaster itu kali di perumahannya dia. Terus sejak saat itulah dia menjadi dendam dan dia menjadi dendam kesumat dan bercita-cita untuk menghantui anak-anaknya dari orang-orang yang ngebunuh itu. Pokoknya dia dendam kesumat, jadi ntar dia melampiaskan kepada anak-anak muda yang keturunan yang ngebunuh itu kali ya gitu ya, lupa deh. Pokoknya itu tokoh utamanya itu si Freddy itu dulu serem banget ya. Mukanya tuh emang nggak tahu, dia mukanya bengis banget. Terus make upnya tuh oke banget sih. Terus sama
bajunya khas banget, garis-garis merah dan hitam, dan tangannya itu ada kukunya panjang ya. Jadi dia kalau ngomong juga gini kayaknya ya. Tapi kalau dilihat sekarang, pemeran Freddy Krueger-nya ini namanya Robert Englund. Nah itu dia pemeran Freddy Krueger-nya saat ini, sekarang usianya sudah tahun 47 lahirnya ya. Dia sudah aktif main film dari tahun 73. Kalau melihat dia sebagai Freddy sih mukanya menyeramkan ya. Tapi kalau melihat mukanya sekarang mah enggak juga sih kayaknya. Mukanya tetap baik hati dan tidak sombong gitu. Nah, ceritanya itu pokoknya mostly ya si Freddy ini menghantui anak-anak di kampung, salah satu klaster di Amerika sana kali ya. Nah, salah satunya yang saya senang juga ada di Nightmare on Elm Street 1 atau 2 gitu, lupa ya. Pokoknya ada Johnny Depp di situ ikutan main juga, tapi bukan peran utama, masih jadi tokohnya tuh jadi pacarnya salah satu tokoh utama gitu, yang berakhir tragis. Dia matinya di kasur, ditusuk-tusuk sama si Freddy. Pokoknya horor deh gitu. Terus ada lagi tuh yang saya masih ingat adalah Freddy Krueger itu Nightmare on Elm Street ke berapa ya, pokoknya ada satu adegan yang si Freddy-nya itu lagi sama tokoh utama, terus di perutnya itu tiba-tiba keluar Freddy kecil gitu. Itu sih kayaknya antara jijai sama serem deh pokoknya. Terus ada lagi yang Freddy versus Jason. Nah itu juga capek juga tuh nontonnya, karena apa ya, capek aja sih kalau nonton film horor kan, capek ya, capek tegang gitu ya, capek menegangkan gitu. Tapi entah kenapa banyak aja sih yang senang ya nonton film horor ya, entah mengapa, karena nggak tahu ya sisi apanya ya yang menyebabkan orang senang nonton film horor. Mungkin harus kita tanyakan kepada psikolog ya kapan-kapan. Terus film yang kedua lagi yang saya agak membekas itu adalah film horornya si It itu. It tahun 2017 ada ya film It, nongol muncul lagi. Tapi kalau suruh bandingin mana It yang lebih serem buat saya adalah It yang tahun 90. Karena It-nya itu badut, rambutnya merah, mukanya badut dicoret-coret putih gitu, terus hidungnya merah gitu ya. Mukanya kan kayak lucu-lucu gitu ya, tapi ternyata lucu-lucu ngeselin gitu. Jadi dia apa ya, cukup sukses deh di tahun 90-an itu, cukup sukses meneror generasi 90-an kala itu ya. Jadi apa namanya, kalau buat saya sih si badutnya itu sereman yang tahun 90 daripada yang tahun 2017. Kalau yang 2017 kan emang apa ya, mukanya kelihatan jahatnya gitu. Tapi kalau yang si badut yang tahun 90 tuh dia mukanya kayak sok imut gitu, tapi ntar ujuk-ujuk tiba-tiba jahat gitu mukanya ya. Itu horor banget deh itu deh. Ceritanya sampai lupa deh pokoknya, saya nggak mau ingat lagi ceritanya. Cuyum. Nah terus ada lagi film yang ini pada tahun berapa tuh, ada eranya masa-masa film horor itu yang pemerannya remaja semua ya. Yang saya cukup senang juga itu adalah I Know What You Did Last Summer. Dirilis tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Itu udah umur berapa tuh waktu? I Know What You Did Last Summer itu tahun 97 ya. Jadi ceritanya tentang anak SMA
Dan film horor ini saya senang karena yang mainnya cakep-cakep ya, kece-kece. Ada Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr. masih muda gitu, kece-kece deh pokoknya. Dan ceritanya juga itu tentang anak SMA. Jadi saat itu juga saya masih SMA ya. Ketahuan angkatannya lagi deh tuh. Jadi kok 97 saya SMA. Oh my god, udah lulus saya. 97 saya udah kerja. Ya ampun, ada yang baru lahir tahun segitu. Gak penting, gak usah dibahas. Oke, jadi lanjut lagi ke cerita horor ya. 97 saya udah lulus loh. Udah lulus kuliah itu. I Know What You Did Last Summer itu filmnya tentang anak-anak SMA melakukan kesalahan sesuatu dan akhirnya apa tuh namanya, pokoknya itu ini deh tentang pembunuhan gitu ya, agak lupa juga sih. Film ini sangat sukses ya di Hollywood, dapat banyak penghargaan juga, tapi juga banyak kritikan juga. Nah, tapi gara-gara film I Know What You Did Last Summer ini sesudahnya itu banyak bermunculan film-film remaja, film-film horor remaja gitu, dan bahkan muncul juga film-film plesetannya gitu. Jadi film horor diambil dari beberapa adegan horor, film horor yang adegannya cukup mengena, yang cukup kondang adegannya itu diplesetin di film itu. Saya lupa judulnya apa ya, Scream atau apa gitu ya. Pokoknya itu sih filmnya horor tapi jadinya lucu-lucuan gitu ya. Ada tuh film horor Scream judulnya. Terus kalau bicara tentang film horor Indonesia, itu sih horor banget. Saya kalau disuruh milih nonton film Indonesia horor atau film dari luar, saya lebih pilih film dari luar. Karena apa? Karena nggak tahu ya, kayak mindsetnya tuh udah gini aja. Kalau film horor Indonesia kan berarti hantunya ada di Indonesia ya. Silly thought ya, jadi kayak pemikiran saya aja gitu. Kalau film horor Indonesia hantunya ada di Indonesia, tapi kalau film horor dari luar, dari Hollywood, itu kan hantunya ada di Hollywood, jadi jauh gitu ya. Kira-kira gitu deh. Jadi ke film horor yang paling juara banget dan saya nggak mau nonton lagi sampai sekarang itu adalah film Susana ya. Nah, Susana ini udah dikenal banget ya sebagai ratu horor Indonesia ya. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Susana? Belum ada kayaknya ya. Kayaknya ini emang udah nggak tahu ya, cocok banget aja udah Susana Marta Frederica van Oost. Ya, Susana ini dulunya kece banget ya waktu awal-awal muncul di dunia perfilman. Ya tentunya pasti sebagai bintang film remaja ya. Film-film Susana mulai tahun 71 ada lah dikenal film-film horor yang beranak dalam kubur. Terus ada apa sih Ratu Ilmu Hitam. Terus ada filmnya itu apa ya, Nyi Blorong itu apa ya, pokoknya saya sih salah manis deh kalau nonton film Susana. Ada adegan yang film horor itu yang saya sampai terkenang-kenang banget deh, jadi nggak mau deh saya nonton lagi ya. Susana sempat di remake juga ya, diperankan oleh Luna Maya. Itu saya udah nonton juga, tapi nontonnya sekilas-sekilas aja sambil ngerjain yang lain, jadi nggak terlalu konsen nontonnya gitu. Tapi tetap sih kalau menurut saya sih Susana masih belum ada yang bisa mengalahkannya sebagai ratu horor, masih juara almarhum Susana. Terus nah kalau film ini ada juga tuh tahun berapa tuh ya, film
yang menurut saya itu filmnya adalah menjadi kebangkitan lagi film horor di Indonesia ya. Tahun 2017 itu ada film Jelangkung yang bukan Jelangkung 2017 deh. Yang pertama itu filmnya dari Rizal Mantovani dan Jose Purnomo ya. Kalau yang itu pemerannya dulu siapa? Wingky Wiryawan ya. Nah itu menurut saya menjadi satu kebangkitan dari film horor Indonesia. Jadi udah mulai rame banget film horor ini, dan Jelangkung itu bukan konon deh, emang benar dia menjadi salah satu film yang paling banyak ditonton di layar bioskop setelah dirilis. Jadi total penontonnya sampai sekarang sudah mencapai 5,7 juta penonton dan mencapai pendapatan sekitar 5 miliar rupiah gitu menurut sumber dari Wikipedia. Nah, Jelangkung ini masih memimpin sebagai film dengan penonton terbanyak di Indonesia ya. Dan emang pada saat itu sudah mulai ramai deh si Jelangkung ini di bioskop ya. Tapi saya nggak nonton di bioskop karena waktu itu kayaknya udah nggak kepengen nonton film kayak gitu ya. Tapi akhirnya nggak mau akhirnya nonton juga karena ada adik saya bawa DVD-nya ke rumah, terus akhirnya nonton ya. Gitu. Tahun 2001 ya itu ternyata filmnya Jelangkung. Terus apa lagi ya? Itu cerita film horor. Saya juga ada cerita horor sih kayaknya. Apa ya? Oh ya gini, saya mau cerita nih. Sebentar ya, break dulu. Saya mau ambil napas. Ya, kembali lagi di podcast Things Perintil bersama saya Ira Kania dari Bubu Ikan. Tadi sudah tarik napas sedikit ya. Ternyata cerita horor bikin napas ngos-ngosan ya. Mengingatkan untuk rajin berolahraga nih supaya nafasnya tetap panjang dan lama. Oke. Ini tadi saya janji mau cerita horor ya. Saya punya cerita horor nih. Ada beberapa sebenarnya ceritanya pengalaman pribadi, tapi saya cerita yang ini dulu aja ya. Nanti kapan-kapan saya cerita lagi. Nah, ini adalah sebuah cerita horor pengalaman pribadi. Jadi saya itu kan punya hobi naik sepeda ya, belusukan ke tempat-tempat yang nggak umum sih, tempat-tempat yang sepi gitu, karena untuk menikmati pemandangan, kesenangan saya tuh. Terus nanti nongkrong aja sebentar buat refreshing gitu, biasanya sendirian gitu. Jadi seperti biasa di hari Sabtu pagi itu saya olahraganya bersepeda, terus biasanya sendiri kan. Dan sepedahannya tuh biasanya saya keluar dari perumahan menuju ke area sekitar perumahan di area perumahan itu ada daerah-daerah perkampungan gitu. Jadi saya senangnya itu naik sepedanya masuk ke jalan kecil, terus masuk ke area kebun gitu atau ke tanah kosong gitu. Kadang juga biasanya ke area-area yang dekat danau atau ada empang juga, tempat-tempat mancing gitu. Nah ini kesenangan saya itu adalah menikmati perjalanan seorang diri naik sepeda sambil menikmati pemandangan gitu, supaya senang aja gitu. Kadang-kadang nanti ketemu dengan bapak-bapak yang lagi mancing-mancing di empang itu, atau ada ibu-ibu yang cari-cari kayu bakar gitu. Nah terus gak jarang juga karena daerahnya
itu kayak masuk-masuk gitu ke perkampungannya. Jadi ada sekelompok kambing gitu yang sedang dilepas dimakan di kebun. Nah terus kadang juga ketemu kerbau gitu, kerbau yang sedang dilepas berkeliaran di kebun gitu. Ada ibu kerbau, bapak kerbau, pokoknya sekeluarga kerbau deh gitu. Nah suatu hari di hari Sabtu itu saya nggak sendirian, jadi saya ditemani sama anak laki-laki saya karena saya pikir ada yang nemenin gitu ya. Jadi saya pilih rutenya yang lebih jauh dari biasanya. Jadi saya berkeliling keluar masuk kampung, sampailah ketemu di suatu tanah yang luas. Itu tanahnya luas sekali, hanya ada pepohonan, rumput liar, dan memandang jauh ke depan sana itu ada sawah-sawah gitu ya. Jadi kami jalannya melewati bersepedanya melewati jalan setapak gitu, tanah jalan setapaknya itu. Jalan tanah itu tampaknya sih sering cukup dilewati motor dan emang cukup sering kayaknya motor lewat situ karena ada bekasnya gitu, bekas ban motor gitu. Jadi makanya kita memutuskan untuk belok ke situ karena kita pikir oh ya ada jalan kali gitu, terus nembus kali kemana gitu ya. Tapi melewati terus, jalan terus masuk ke dalam, itu ada rumput-rumput ilalang gitu di kanan kirinya. Pemandangannya kalau memandang jauh ke depan kan jauh hijau, sawah, kebun luas gitu, yang entah kemana ujungnya ini, karena baru sekali itu juga saya melewati daerah itu gitu. Karena saya juga takut kesasar ya, akhirnya kami memilih membelokkan sepedanya ke arah kiri. Kebetulan saya lihat kok ada pagar gitu di situ. Pas saya lihat ada ada kayak atapnya masjid gitu kan. Jadi saya pikir ini ada masjid gitu ya. Udah deh, ini ternyata yang kita masukin itu adalah area belakang sebuah masjid. Masjidnya kosong, nggak ada siapa-siapa, sepi sekali. Daerahnya tuh kayak kosong gitu, nggak ada siapa-siapa juga di masjid itu. Dan pagarnya terbuka di belakang gitu. Jadi saya putuskan udah masuk aja yuk gitu. Karena saya pikir kan kalau ini daerah area belakang masjid gitu, berarti kan saya pikir nanti di depannya pasti ada pintu masuknya ya. Yang biasanya kan kalau area masjid pasti ada pintu masuk ngadep ke jalan raya gitu kan. Saya mikirnya gitu aja, biasanya kan kayak gitu. Jadi yaudah deh gitu, yaudah kita masuk dulu kak gitu, ntar paling nembus kali itu ke jalan raya gitu, saya pikirnya gitu ya. Udah kita masuk deh gitu. Nah di dalamnya ini ternyata ada sebuah masjid kecil gitu. Bagian depannya ada pohon-pohon yang tinggi banget, saya nggak tahu itu pohon apa, pokoknya pohonnya tinggi sekali. Dan di sebelah depannya itu sebelah kiri itu ada pemakaman ternyata gitu. Jadi sambil melihat sekeliling di masjid kecil ini, masjidnya nggak gitu gede, dan ternyata dia ada posisinya memang sekitar 3 meter dari jalan raya gitu. Jadi dari dalam masjid saya bisa ngelihat jalan raya, tapi jalannya tuh kalau mau ke atas jalan raya itu tanjakan gitu. Nah jadi masjidnya ini kan kalau dari jalan raya menjorok ke dalam, kita harus turun dulu. Jalan kecilnya ini hanya muat motor, nggak muat mobil. Nah kira-kira posisinya si masjidnya itu seperti itu. Tiba-tiba pada saat itu kan masih pagi sekali ya, matahari baru nongol juga gitu. Belum, matahari masih kece-kecenya deh. Kalau lagi orang motret tuh ini jam mataharinya lagi bagus banget gitu. Jam matahari lagi bagus. Tiba-tiba saya tertarik melihat satu objek foto gitu yang saya pikir wah gila nih, foto keren banget nih gitu. Satu objek pohon. Jadi pohonnya ini ukurannya sedang, enggak setinggi pohon-pohon yang di depan masjid tadi itu. Pohonnya cukup rindang dengan banyak akarnya menjulur ke bawah gitu. Jadi tepat di bagian bawahnya itu, bawah pohon ini cukup rindang pohonnya. Tepat di bagian bawah pohonnya itu ada sebuah makam. Jadi
makamnya itu dengan nisannya warna putih, entah makam siapa, karena kita juga posisinya sekitar 2 meter deh jaraknya gitu. Dan cuman makam itu aja yang di atasnya itu ada pohon, yang lainnya sih biasa, makam-makam seperti biasa gitu. Karena pohonnya ini disinari sama sinar matahari gitu, kayaknya tampaknya kalau di foto tuh bagus gitu ya. Di pikiran saya cuma ini fotonya bagus nih gitu, mataharinya pas banget, cahayanya bagus gitu, jatuh ke pohon-pohon itu gitu, cahaya matahari. Nah makanya sebagai seorang handphonographer gitu ya, kegatelan di tangan saya gitu, udah langsung deh cekrek ngambil gambar-gambar foto-foto itu gitu ya gitu. Terus sambil saya foto-foto itu, anak saya sih udah celengak-celinguk gitu ya, terus dia kayak nggak nyaman gitu, dia langsung kayak udah ribut aja gitu, cepetan nunggu, cepetan buruan ayo dong cepetan gitu ya. Terus saya ya tunggu bentar lagi motret nih gitu. Udah, terus ya udah selesai ambil beberapa foto itu, saya naik lagi ke sepeda, maksudnya untuk melanjutkan perjalanan keluar, udah ketemu jalan raya gitu ya. Udah saya mau naik, anak saya udah nggak sabaran, akhirnya dia jalan duluan ke atas. Nah terus tiba-tiba udah dong saya mau naik nih ke sepeda, tiba-tiba tau nggak, saya ngerasa gitu kayak ada hawa panas di sekeliling saya gitu, jadi bulu kuduk merinding. Terus tiba-tiba aja saat itu saya udah mau naikin nih sepeda gitu, kok berat banget sepedanya gitu, saya nggak bisa naikin sepedanya gitu karena kan jalannya nanjak. Terus saya mau naik juga kok berat sih gitu, oh mungkin karena ini tanjakan kali gitu. Udah saya cek giginya gitu, oh giginya 1 nih padahal gitu, tapi nih kok beratnya berat banget gitu. Saya juga bingung gitu, ini kok berat banget nih sepeda gitu. Sementara anak saya di atas udah teriak-teriak aja, bu cepetan gitu. Ya sebentar kak gitu, sebentar saya bilang gitu. Cuma saya juga mikir gitu, nggak mungkin deh berat kayak gini gitu loh sepedanya gitu nih. Terus akhirnya udah saya turun lagi dari sepeda, terus saya coba dorong, sama berat juga nih sepeda gitu. Saya dorong sepedanya berat lagi gitu. Terus sambil saya dorong sepeda nih kerasa lagi tiba-tiba kayak hawa panas gitu, terus bulu kuduk saya merinding gitu. Terus ya ampun, aduh gue salah apa nih gitu. Dalam hati saya mikir gitu, aduh saya langsung aja untung inget, langsung saya istighfar, langsung saya bilang astagfirullahaladzim gitu. Terus ya udah saya bicara sendiri, terus akhirnya saya bilang gini, ya udah saya putusin ngomong sendiri sambil saya tetap dorong sepeda pelan-pelan gitu. Terus saya bilang gini, assalamualaikum pak, bu, punten pak, bu, ini saya cuma numpang lewat aja, punten pisan, saya mah nggak masuk apa-apa gitu. Terus saya cuma numpang lewat tadi, terus maaf banget, saya tadi ngambil gambar, ngambil foto, punten saya nggak minta izin dan nggak permisi gitu. Terus saya tetap aja ngoceh sendiri gitu ya, maaf ya pak, maaf ya bu gitu. Dari jauh anak saya udah teriak-teriak lagi gitu, ayo bu cepetan gitu. Sementara saya masih berdiri sambil megang sepeda, dan emang masih terasa kayak suara apa ya, nggak tahu kan, emang sepi dan nggak ada orang di masjid itu kan. Terus apa ya, kayak nggak jelas nih perasaan yang ada, apa sih, ngelilingin saya tuh, entah ada rasanya, ada dingin, ada panas, ada apa, pokoknya bulu kuduk merinding, dan saya emang sepeda berat gitu. Terus akhirnya yaudah deh, maaf ya bu, punten saya emang nggak masuk apa-apa. Udah saya terus stop aja ngoceh kayak gitu ya, saya maaf deh bu gitu. Terus akhirnya yaudah deh, saya udah nggak mikir-mikir lagi aja deh. Terus langsung aja saya ambil lagi handphone, terus saya buka galeri fotonya, terus saya langsung bilang gini sambil nyari di galeri gitu, maaf ya pak, bu, ini punten fotonya saya delete aja, mungkin bapak ibu tidak berkenan. Terus sekali lagi saya minta maaf ya pak, bu gitu, punten pisan. Terus akhirnya selesai fotonya di delete, udah saya delete aja fotonya, udah. Terus habis itu saya langsung pengen cepet-cepet pergi aja, udah langsung saya jalan dorong sepedanya, dan
selesai semua foto saya dilihat, saya minta maaf, saya punten, saya salam pokoknya, dan berdoa sebisa-bisa saya gitu. Terus yaudah, alhamdulillah itu tiba-tiba aja sepedanya udah bisa jalan lagi enteng. Terus udah langsung saya dorong cepet-cepet sampai atas, nyusul anak saya, dia udah nunggu di pinggir jalan utama kan. Terus sampai atas saya langsung cepat naik sepeda, terus langsung saya bilang, kak cepet kita jalan gitu, cepetan gitu. Terus ya udah langsung, ayo cepet kak gitu, kita harus cepet pulang gitu. Terus udah saya nggak lihat-lihat lagi ke ini deh, pokoknya saya cuman ngelihat ke belakang, itu cuman ngelihat anak saya udah ngikut nggak di belakang gitu. Terus kak cepetan, langsung saya cepet kencang sekencang-kencangnya saya goes sepedanya. Terus saya suruh anak saya, pak duluan cepetan gitu. Terus ya udah dia duluan, terus saya sambil ngatin dari belakang sambil kencang juga goesnya sampai di tempat yang udah ramai lagi, udah tidak terlalu jauh dari perumahan. Terus sampai di tempat yang aman itu baru deh saya berhenti istirahat. Terus saya langsung cerita sama anak saya tadi pengalamannya itu gitu. Jadi anak saya udah marah-marah aja, tuh kan bu apa tuh, udah juga bilang dari tadi tuh nggak usah foto-foto mulu di situ katanya, nggak usah foto-foto segala macem gitu. Iya kak, aduh kapok nih bu, kapok kan saya bilang. Udah akhirnya sejak saat itulah makanya jadi saya pikir ya udah itu jadi pelajaran banget deh buat saya ya. Jadi makanya saya sejak saat itu setiap kali saya belusukan naik sepeda atau jalan-jalan kemana aja, pasti kalau saya mau motret saya ucap salam dulu, permisi dulu gitu. Jadi pas lagi masuk ke satu daerah gitu saya pasti lebih teliti gitu. Jadi saya rasain dulu nih daerahnya tuh, cek ombak gitu lah ya, apa auranya tuh saat itu enak apa enggak gitu, nyaman atau enggak, spooky atau enggak gitu. Jadi pokoknya ini jadi pelajaran berharga banget sih buat saya, jangan asal motret sembarangan gitu, karena ya mungkin ada yang tidak berkenan ya gitu. Apalagi emang itu kan mungkin areanya emang areanya juga masjid ya, walaupun masjidnya kosong kayaknya udah nggak dipakai atau gimana ya, pokoknya emang kosong sih, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Tapi tetap aja kayaknya harus punten-punten gitu, paling nggak ucapin salam. Nah itu jadi pelajaran berharga banget deh itu buat saya gitu. Sampai saat ini sih agak kapok sih kalau jalan-jalan sendirian ya, dan udah jarang juga sih sekarang jalan-jalan sendirian, pasti cari temen kalau mau tempat yang ajaib-ajaib gitu ya. Tapi kalau cuman keliling-keliling perumahan sih tetap masih sendirian juga sih naik sepedanya gitu. Tapi yang penting itu deh pelajaran berharga banget ya, punten-punten pisan kalau lagi mau ke daerah-daerah tuh jangan sembarangan motret, jangan lupa ucapin salam gitu, jangan lupa permisi kalau mau berbuat sesuatu gitu ya. Terus ada beberapa sih saya pernah ngalamin cerita yang ajaib-ajaib gitu, tapi ini sih yang satu yang ini saya ceritain karena emang ini jadi pengalaman banget sih, jangan sampai kejadian yang ajaib-ajaib. Untung aja itu dia apa ya, tidak menampakkan dirinya ya gitu. Alhamdulillah sih ya, pagi-pagi juga kali ya. Untung aja sih itu kejadiannya tuh ya serem juga sih, tapi apa ya salah gue juga sih gitu. Terus kira-kira gitu deh ceritanya ya. Yang lain sih ada beberapa deh, kapan-kapan nih saya ceritain. Emang saya orangnya cukup ini juga sih, apa ya berpetualang ke sana sini gitu, jadi ya adalah cerita-ceritanya gitu ya. Ya gitu aja kali ya cerita horornya ya, semoga bermanfaat ceritanya ya. Intinya adalah jangan lupa ucapin salam ya, permisi gitu. Ada satu sih yang paling horor sekarang ini, itu horor banget ya. Gak tahu deh kalau yang lain, kalau saya sih sekarang horor banget sih di masa pandemi gini ya. Kalau ngeliat saldo ATM Anda belum mencukupi karena invoice belum ada yang cair. Kira-kira gitu ya, apalagi udah deket-deket tanggal bayaran gitu. Nah itu super horor banget gitu deh. Nah gile cut, belum ditransfer, invoice belum cair.
Nah itu tuh horor, super horor. Semoga tidak akan terjadi lagi ya. Dan semoga semuanya yang mendengarkan podcast saya juga selalu sehat ya. Sehat semuanya, apalagi keuangannya, ya kan? Oke, gitu aja deh ceritanya ya. Selamat hari malam minggu. Selamat hari Sabtu malam mingguan. Stay happy, stay healthy, stay wealthy ya, supaya nggak ada kejadian horor. Saldo Anda belum mencukupi ya. Oke, sehat-sehat buat semuanya. Semoga kita semua masih bisa bertahan. Dan masih ada 2 bulan lagi nih, November, Desember. Semoga bisa mengejar apa yang dicita-citakan dan menjadi apa tuh namanya, resolusi ya. Kan? Ya udah deh, selamat malam ya. Selamat malam mingguan. Hati-hati lo ya. Hey. Tuh, tuh, tuh di belakang kamu ada siapa itu? Ada siapa tuh di belakangnya tuh? Dah, kabur ah. Dah. Dah.